Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Jadi, bilangan berpangkat pecahan adalah suatu bentuk bilangan berpangkat yang pangkatnya berupa bilangan pecahan. Bilangan berpangkat pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk akar, yaitu A pangkat 1 per N bisa kita ubah menjadi akar pangkat N dari A. Kemudian kalau bentuknya A pangkat N per M, maka kita bisa ubah menjadi akar pangkat M dari A pangkat N. Nah, di sini kalian tidak boleh sampai kebalik. Jadi, kalau misalnya A pangkat 1 per N, itu N-nya diletakkan di luar akar di sini sebagai pangkat dari akarnya. Dan satunya itu ditaruh di A sebagai pangkatnya A. Cuman karena A pangkat 1 itu sebenarnya nggak usah ditulis, maka di sini kita tulis A saja. Gitu ya. Nah, begitu pula kalau A pangkat N per M. Berarti M-nya ditaruh di luar akar sebagai pangkat dari akar. Dan N-nya ditaruh di dalam sebagai pangkat dari A-nya. Jadi A pangkat N per M itu adalah akar pangkat M dari A pangkat N, gitu. Nah, ini jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Nah, terus di sini saya ada pertanyaan. Kalau misalnya ada akar A saja, kalau kita mau ubah menjadi bentuk pangkat, gimana caranya? Di sini kan di luar akar nggak ada angkanya, berarti berapa dong? Kalau di luar akar nggak ada angkanya, itu dia berarti 2. Gitu ya. Berarti akar dari A bisa kita tulis jadi A pangkat, di sini A-nya kan pangkat 1, berarti A pangkat 1 per 2. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya akar dari B pangkat 3, berarti bisa kita tulis jadi berapa? B pangkat 3 per 2. Karena nggak ada tulisan angkanya di luar akar, berarti artinya 2. Jadi kalau misalnya akar dari C pangkat 10, itu sama dengan C pangkat 10 per 2. Seperti itu. Ya. Kemudian, sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat pecahan itu sama dengan sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat, yaitu yang ada dan telah dibahas di video sebelum ini. Silakan kalian cek lagi kalau misalnya kalian lupa. Sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Contoh yang pertama, menyatakan bilangan berpangkat pecahan ke bentuk akar dan sebaliknya. Sekarang kita mau belajar ngubah-ngubah bentuk dari pangkat pecahan ke bentuk akar dan sebaliknya, biar kalian lancar dan nggak kebalik-balik. Nomor 1 ada A pangkat 7 per 8. Nah, ingat, berarti kita ubah bentuknya, jadi kita bikin dulu akarnya. Yang kita taruh di luar yang mana? Yang bawah. Berarti di sini kita taruh 8-nya di luar. Kemudian A-nya berarti pangkat 7. Jadi akar pangkat 8 dari A pangkat 7. Itu adalah bentuk lain dari A pangkat 7 per 8. Gitu. Nomor 2. Y pangkat min 1 per 3. Nah, jangan lupa, ini pangkatnya negatif nih. Kalau pangkatnya negatif, itu sebaiknya kita ubah dulu jadi pangkat positif ya. Berarti ini menjadi berapa nih? 1 per Y pangkat 1 per 3. Nah, sekarang kita ubah jadi 1 per. Ini kan berarti Y pangkat 1 per 3 nih. Berarti akar, berarti di luar akarnya di sini 3. Y-nya pangkat 1 atau nggak usah ditulis. Nah, jadi bentuknya adalah 1 per akar pangkat 3 dari Y. Lanjut nomor 3. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Nah, ini kita harus ubah jadi bilangan berpangkat. Berarti 4 pangkat 2 per 3.
gitu kan? Nomor 4, 2 per akar pangkat 3 dari X. Berarti kita ubah dulu si akarnya jadi pangkat. Berarti 2 per X, di sini X-nya pangkat 1 per 3. Gitu kan ya? Nah, sekarang coba kita pindahin kayak gini doang boleh, atau kalau mau dinaikin ke atas juga boleh. Berarti jadi 2 X pangkat min 1 per 3. Selanjutnya nomor 5. 3 per akar dari A pangkat 3 B pangkat 4. Berarti jadi 3 per, di sini A pangkat 3 B pangkat 4 gitu kan. Nah, ini kita anggap dia nih satu kesatuan. Pangkatnya ada nggak nih? Nggak ada, berarti 1 kan? 1. Terus di luar akarnya ini pangkat berapa? Karena nggak ada angka, berarti dia pangkat 2. Berarti jadi 3 per A pangkat 3 B pangkat 4 dipangkatkan setengah. Nah, biar kalau mau dioperasikan lagi, berarti jadi 3 per, kita pangkatin satu-satu ya. Jadi A pangkat 3 dikali setengah, 3 per 2. B pangkat 4 dikali setengah, 2. Berarti jawabannya kayak gini, 3 per A pangkat 3 per 2 B pangkat 2. Atau mau dinaikin ke atas juga boleh. Berarti jadi 3 A pangkat min 3 per 2 B pangkat min 2 gitu. Karena dipindahin ke atas maka pangkatnya jadi negatif. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke contoh 2. Tentukanlah nilai dari 27 pangkat 2 per 3. Nah, kalau ada soal kayak gini, caranya 27-nya kita ubah dulu jadi bilangan berpangkat. 27 itu berapa pangkat berapa? 27 itu adalah 3 pangkat 3. Dipangkatkan 2 per 3. Berarti hasilnya menjadi 3 pangkat 3 dikali 2 per 3. Gitu kan? Karena bilangan berpangkat dipangkatin, pangkatnya harus dikali. Berarti jadi 3 pangkat 3 dikali 2 per 3 kan 3-nya coret nih. Berarti tinggal 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi jawabannya 9. Nomor 2, akar pangkat 5 dari 32. Kita ubah dulu jadi bilangan berpangkat ya. Berarti ini jadi 32. 32-nya kan pangkat 1 nih. Berarti 32 pangkat 1 per 5. 32 itu bisa kita ubah jadi bilangan berpangkat berapa? 2 pangkat 5. Dipangkatin 1 per 5 gitu ya. Berarti jadi 2 pangkat 5 dikali 1/5. Jawabannya adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. Gitu. Lanjut nomor 3. Akar pangkat 3 dari 2 akar 3 dipangkatin 6. Nah, gimana nih caranya? Caranya akarnya kita buka-bukain dulu ya. Kita mulai dari dalam sini nih. Nah, di sini kan ada 2 akar 3. Pangkat yang luar ini berapa? Kan di sini anggap aja dia pangkat 1, berarti pangkat 1 per 3. Betul? Nah, habis itu dipangkatin lagi sama yang terluar, yaitu 6. Nah, kayak gini. Sekarang pangkatnya bisa langsung kita kali-kaliin. Akar 3-nya ntar aja belakangan. Berarti jadi 2 akar 3. Ini pangkatnya, bilangan berpangkat dipangkatin. Berarti kan pangkatnya dikali ya. 1/3 kali 6. Jadi berapa nih? Jadi 2 akar 3 dipangkatin 2. Berapa nih? 2 pangkat 2? 4. Akar 3 dipangkatin 2.
Ingat, kalau bentuk akar dikuadratin akarnya hilang. Akar 3 dikuadratin jadi 3. Berarti 4 kali 3 adalah 12. Seperti itu. Nomor 4. Akar dari akar pangkat 3 dari akar 27 dipangkatin 4. Nah, ini juga sama. Kita buka-bukain dulu akarnya, kita jadikan pangkat. Berarti di sini 27 ya. 27, pangkat yang paling dalam yang ini nih. Pangkat berapa nih? Di sini kan nggak ada angkanya ya. Berarti dia pangkat di sininya 2 kan? Nah, di sini berarti jadi 1/2 gitu. Karena 27-nya kan pangkat 1. Terus, yang tengah nih, dia akarnya pangkat 3. Berarti 1/3. Lanjut, sekarang yang paling luar. Yang paling luar akarnya pangkat berapa? Nggak ada, berarti pangkat setengah juga kayak yang tadi. Lanjut, dipangkatin sama yang paling luar, yaitu pangkat 4. Nah, kemudian 27-nya bisa nggak kita bikin jadi bilangan berpangkat? Bisa ya, 27 itu bisa kita bikin jadi 3/3 kan? 3/3 dipangkatin 1/2, dipangkatin 1/3, dipangkatin lagi 1/2, dipangkatin lagi 4. Nah, coba kalian lihat. Ini ada bilangan berpangkat, dipangkatin lagi, dipangkatin lagi, dipangkatin lagi, dan dipangkatin lagi. Berarti pangkatnya kita kali semua kan? Jadi 3/3 dikali 1/2 dikali 1/3 dikali 1/2 dikali 4. Nah, tinggal kita kaliin aja semua. Ini 3 sama 3 bisa dicoret ya. Ini ada 1/2 sama 1/2 sama 4. Coret juga kan? Berarti jawabannya tinggal 3/1. 3/1 berapa? 3. Seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian buka-bukain dulu ya akarnya dan diubah jadi pangkat. Kemudian tinggal dikaliin aja pangkat-pangkatnya. Lanjut nomor 5. Diketahui nilai X sama dengan 27 dan Y sama dengan 32. Tentukan nilai dari 6 dikali akar pangkat 5 dari Y pangkat 3 per akar pangkat 3 dari X. Nah, ini sama kayak tadi. Akar-akarnya kita ubah dulu supaya jadi pangkat. Berarti ini 6 tetap 6. Kemudian ada Y. Sini kan akar pangkat 5 dari Y pangkat 3. Berarti kita ubah jadi Y pangkat 3/5. Per yang bawah itu berarti X. Di sini kan X-nya pangkat 1. Tapi akarnya pangkat 3. Berarti X pangkat 1/3. Seperti itu. Nah, sekarang kita masukin angka nilai dari X sama Y-nya. Berarti kan jadi 6, Y-nya berapa? 32 pangkat 3/5 per X-nya kita masukin 27 pangkat 1/3. Berarti jadi 6 dikali 32 bisa kita ubah jadi berapa? Jadi 2/5 kan? Dipangkatin lagi sama 3/5 per 27 bisa kita ubah jadi berapa? 3/3 dipangkatin sama 1/3. Nah, sekarang kita kaliin nih pangkatnya. Jadi 6 dikali 2 pangkat 5 dikali 3/5 per 3 pangkat 3 dikali 1/3. Nah, berarti kan jadi 6 dikali 2 pangkat, ini 5-nya coret, jadi tinggal 2/3
per 3. Ini 3-nya coret, jadi tinggal 3 pangkat 1. Kita hitung aja, jadi 6 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 per 3. Nah, ini 6 bagi 3 kan jadi 2 ya. 2 kali 8 adalah 16. Jadi jawabannya adalah 16. Kayak gitu ya. Jadi akarnya dibuka-bukain dulu, dijadikan pangkat, lalu dimasukin nilai variabelnya. Lanjut nomor 6. Masih sama kayak nomor 5 nih soalnya, masih sejenis. Diketahui nilai A sama dengan 9, B sama dengan 16, dan C sama dengan 36. Tentukan nilai dari akar A pangkat min 1/3, B pangkat min 1/2, C dipangkatin 3. Nah, kita ubah-ubah dulu ya akarnya jadi pangkat. Berarti kan ini bisa kita tulis A pangkat min 1/3, B pangkat min 1/2, C pangkat 3, dipangkatin sama, langsung aja 3 per berapa? Per 2 ya. Kenapa per 2? Karena ini akarnya nggak ada angka di luarnya, berarti kan artinya 2. Ya, jadi bentuknya sudah kita ubah jadi seperti ini. Selanjutnya mau pangkatnya kita kali-kaliin dulu ya. Berarti jadi A pangkat min 1/3 dipangkatin 3 per 2. Terus B pangkat min 1/2 dipangkatin 3 per 2. Kemudian C pangkat 3 per 2. Nah, ini jadi berapa? Ini 3-nya coret, berarti tinggal min 1/2. Terus B, ini min setengah dikali 3 per 2, berarti jadi min 3 per 4. C-nya pangkat 3 per 2. Nah, kalau ada gini, kita langsung masukin aja nilai dari A, B, C. A-nya itu 9, berarti 9 pangkat min 1 per 2. B-nya itu 16, pangkatin min 3 per 4. C-nya itu 36, dipangkatin 3 per 2. Sekarang 9, 16 sama 36-nya kita ubah jadi bilangan berpangkat. 9 itu kan 3 pangkat 2, dipangkatin min 1 per 2. 16 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 4 ya. Dipangkatin min 3 per 4. Terus 36 bisa kita ubah jadi 6 pangkat 2 pangkat 3 per 2. Nah, ini kan bilangan berpangkat dipangkatin, berarti pangkatnya kita kalikan semua ya. Berarti tinggal 3 pangkat 2 kali min setengah. Terus 2 pangkat 4 kali min 3 per 4. Terus 6 pangkat 2 kali 3 per 2. Kemudian kita kaliin berarti jadi berapa? 3 pangkat, ini coret, jadi tinggal 3 pangkat min 1. Dikali 2, ini 4-nya coret, jadi 2 pangkat min 3. 6-nya, 2-nya dicoret, jadi tinggal 6 pangkat 3. Nah, sekarang yang pangkatnya positif biarin di atas, yang pangkatnya negatif kita pindahin ke bawah ya. Berarti jadi 6 pangkat 3 per 3 pangkat 1 atau 3 aja dikali 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya berapa nih hasilnya? Kita jabarin aja teman-teman. Berarti kan 6 pangkat 3 itu 6 kali 6 kali 6 per 3 dikali 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang tinggal kita coret, kita bagi-bagi ya. Ini 6 dibagi sama 3 sama 2 habis kan? Habis. 6 dibagi sama 2 sisa 3. 6 yang ini dibagi sama 2 sisa 3 juga. Nah, berarti jawabannya tinggal berapa dong? Jawabannya tinggal 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 9.
Kayak gitu. Semoga kalian paham ya. Nah, ini ada contoh yang ketiga nih, menyederhanakan bentuk aljabar. Menyederhanakan bentuk aljabar ini mirip sama yang di video sebelumnya, ya. Jadi kalian kerjain suku yang sejenis, konstanta sama konstanta, kemudian variabel yang sama dikerjain sama variabel yang sama, A sama A, B sama B, C sama C, X sama X, dan seterusnya. Kayak gitu. Dan kalian harus perhatiin sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau dikali pangkat ditambah, kalau dibagi pangkat dikurang, dan sebagainya. Yuk, langsung aja kita kerjakan. Kita kerjain yang dalamnya dulu ya. Ini 32 kita ubah aja jadi 2 pangkat 5. Biar apa? Biar sama kayak yang bawahnya. Yang bawahnya itu kan 2 pangkat 2 ya. Berarti yang atas kita bikin supaya jadi bilangan berpangkat berbasis 2. Kemudian A pangkat sepertiga, ini tetap dulu deh. B pangkat 3/2. C pangkat berapa nih? Pangkat 1 ya? Per 2 pangkat 2. A pangkat 7/3. B pangkat 9/2. C pangkat 1/2. Dipangkatin 4/3. Kita kerjain yang dalam dulu, berarti jadi yang 2 sama 2, A sama A, B sama B, gitu ya. Berarti jadi, atau kita pisah-pisahin dulu. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2, terus dipangkatin 4/3. Kemudian A pangkat 1/3 per A pangkat 7/3 dipangkatin 4/3. Kemudian B pangkat 3/2 per B pangkat 9/2 dipangkatin 4/3. Kemudian C pangkat 1 per C pangkat 1/2 dipangkatin 4/3. Nah, ini kita giniin dulu. Kita kerjain satu-satu. Berarti ini jadi 2 pangkat 5 dikurang 2 dipangkatin 4/3. Gitu kan ya? Terus yang ini A pangkat 1/3 dikurang 7/3 dipangkatin 4/3. Kemudian B pangkat 3/2 dikurang 9/2 dipangkatin 4/3. Kemudian C pangkat 1 dikurang 1/2 dipangkatin 4/3. Nah, berapa nih jadinya? Jadi 2 pangkat 3 pangkat 4/3. Terus A pangkat 1 dikurang 7 min 6. Min 6/3 dipangkatin 4/3. Terus B pangkat 3 dikurang 9 min 6/2 dipangkatin 4/3. Kemudian C pangkat 1 dikurang setengah ya, dipangkatin 4/3. Nah, kita kali-kaliin ya pangkatnya. Berarti jadi 2 pangkat, nih coret kan 3-nya, jadi tinggal 2 pangkat 4. Kemudian ini A pangkat min 6 dibagi 3, min 2. Satu-satu juga nggak apa-apa, min 2 pangkat 4/3. Terus B pangkat min 6 bagi 2, min 3. Pangkat 4/3. Terus C pangkat setengah, pangkat 4/3. Berarti jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat. Nah, ini kita kali. Min 2 kali 4/3, jadi min 8/3. Kalau di sini 2, di sini harusnya A ya, sorry. A. Terus B pangkat, ini 3 sama 3-nya coret, jadi min 4. C, ini 4 sama 2 dicoret, jadi tinggal 2/3. Nah, sekarang tinggal kita
kita pindahin yang pangkatnya negatif, pindahin ke bawah. Berarti di atas tinggal apa? Di atas tinggal 2 pangkat 4 sama C pangkat 2/3 per A pangkat 8/3 sama B pangkat 4. Nah, sampai sini boleh sih, cuma kalau mau dijadiin akar juga boleh. Misalnya kita jadiin akar ya. Berarti 2 pangkat 4 kan tetap 2 pangkat 4 nih. Terus C pangkat 2/3. Kalau kita bikin jadi akar jadi gimana? Jadi C pangkat 2 akar 3. Gitu kan? Per A pangkat 8/3. Kalau kita jadiin akar jadi gimana? A pangkat 8 akar 3 sama B pangkat 4. Nah, seperti ini teman-teman. Agak-agak ribet karena ngelihat pecahan ya, tapi sebenarnya gampang kok, sama aja kayak bilangan bulat. Satu lagi terakhir, nomor 2. Akar pangkat 4 dari 16 X pangkat 3 Y pangkat 1/3 Z pangkat 2 per 9 X pangkat 5 Y pangkat 5/3 Z pangkat 1/2. Jadinya berapa? Kita akarnya kita jadiin pangkat dulu ya. Berarti ini 16, kita kelompokin aja yuk. 16 sama 9 X pangkat 3 sama X pangkat 5 Y pangkat 1/3 sama Y pangkat 5/3 Z pangkat 2 sama Z pangkat setengah. Nah, ini pangkatnya jadi berapa? Ini kita anggap aja pangkat 1, berarti jadi pangkat 1/4. Kita kerjain yang dalam dulu. 16 kita bisa ubah jadi 2 pangkat 4 ya. Per 9 bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2. Tapi dia basisnya beda, jadi nggak bisa diapa-apain, nggak apa-apa. Sekarang yang X, berarti X pangkat 3 dikurang 5. Y pangkat 1/3 dikurang 5/3. Z pangkat 2 dikurang 1/2. Pangkat 1/4. Jadinya tetap ya, 2 pangkat 4 per 3 pangkat 2. X pangkat 3 dikurang 5 min 2. Y pangkat 1/3 dikurang 5/3. 1 kurang 5 min 4 berarti min 4/3. Z pangkat 2 dikurang setengah berarti 3/2 ya. 3/2 dipangkatkan 1/4. Nah, sekarang kita pangkatin satu-satu sama 1/4. 2 pangkat 4 2 pangkat 4 pangkat 1/4 per 3 pangkat 2 pangkat 1/4. X pangkat min 2 pangkat 1/4. Y pangkat min 4/3 pangkat 1/4. Z pangkat 3/2 pangkat 1/4. Nah, ini 4-nya kan bisa kita coret. Mana lagi yang bisa dicoret? Ntar nih satu-satu. Berarti ini jadi tinggal 2 pangkat 1 atau 2 aja. Ini nggak bisa ya, bisa sih disederhanain jadi 2 sama 4, jadi 1/2. Jadi 3 pangkat 1/2. X pangkat min 2 sama 4 dicoret, sederhanain. Berarti jadi X pangkat min 1/2. Y pangkat, ini 4-nya bisa kita coret juga. Jadi tinggal min 1/3. Z-nya
nggak bisa diapa-apain, kita kaliin aja. 3 kali 1 3, 2 kali 4 8. Nah, selesai deh. Tinggal yang pangkatnya negatif, kita pindahin ke bawah ya. Berarti jadi bareng sama si 3. Kalau gitu di atas jadi tinggal apa nih? Ada 2 sama Z pangkat 3/8 ya. Yang di bawah jadi ada apa aja? 3 pangkat 1/2, X pangkat 1/2, Y pangkat 1/3. Nah, sekarang kita bikin jadi akar yuk. Berarti 2-nya tetap 2. Z pangkat 3/8 kita jadiin akar jadi berapa? Jadi Z pangkat 3 akar 8 per 3 pangkat setengah jadi akar 3, X pangkat setengah jadi akar X, Y pangkat 1/3 jadi akar pangkat 3 dari Y. Seperti itu. Nah, ini ada yang pangkatnya sama-sama setengah, bisa kita gabung aja jadi 2 akar 8 dari Z pangkat 3 per akar 3X dikali akar pangkat 3 dari Y. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga kalian paham ya dengan materi kita hari ini. Silahkan dipelajari lagi LKPD sama videonya. Kemudian silahkan berlatih dengan mengerjakan latihan yang ada di LKPD. Semangat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.